Halo, selamat datang di channel Rania Shita. Perkenalkan, aku seorang VTuber yang juga merangkap sebagai mama. Hari ini aku akan memberikan informasi mengenai tips dan pengetahuan mengenai obat berdasarkan pengalaman aku sebagai seorang apoteker. Oke, berdasarkan polling atau vote yang sudah aku selenggarakan beberapa minggu yang lalu, topik yang paling banyak dipilih oleh teman-teman sekalian mengenai obat adalah topik mengenai penyimpanan obat yang baik dan benar. Alias kenapa obat itu nggak boleh disimpan sembarangan. Kenapa sih obat tuh nggak boleh disimpan sembarangan? Kenapa guys? Jawabannya mudah aja. Karena obat itu kalau nggak disimpan dengan benar, maka obatnya tidak akan berfungsi atau memberikan efek yang diharapkan atau memberikan efek yang tidak sesuai dengan indikasinya, dengan tujuan pengobatannya. Jadi misalkan harusnya obat itu bisa memberikan penyembuhan terhadap penyakit sesuatu, tapi karena obatnya rusak, disimpannya sembarangan, jadinya nggak berefek ke tubuh. Seperti itu. Terus gimana sih caranya supaya obat itu disimpan di rumah itu? Bagaimana cara menyimpannya? Sebelum kalian melakukan penyimpanan obat di rumah, terutama ya, kalian harus melakukan yang namanya dua hal. Satu, baca label obat. Di situ tuh udah ada keterangannya sebenarnya guys. Kalau obat itu harus disimpan di mana? Di suhu ruang kah? Di suhu ruang kah? Atau di tempat yang sejuk kah? Atau justru malah di kulkas? Jadi perhatiin selalu label kemasan obat. Cek di situ di mana kita seharusnya menyimpan obat. Terus yang kedua, yang harus kita lakukan adalah mengecek suhu dan kelembaban tempat kita menyimpan. Jadi setelah kita baca nih kemasannya nih, kemasan obat yang mengandung informasi penyimpanan, kita cek dia harus di suhu berapa, terus harus terlindung dari cahaya kah, atau harus di tempat yang gelap kah, atau justru ada warning-warning di situ yang ditulis seperti jangan dimasukkan ke dalam freezer. Itu juga penting guys. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu kalau bisa nih ya, kalau memungkinkan, jangan sekali-kali melepas label obat. Kenapa? Karena kalau dilepas, jadinya tidak ada informasi penyimpanan obat di situ. Kan namanya manusia ya, lupa. Sekarang ingat, nyimpannya di suhu ruang 30 derajat Celcius, ya enggak? Tapi kan namanya manusia ya, lupa. Udah sembuh tuh nggak minum obat itu lagi. Terus ternyata 2 minggu kemudian harus minum obat itu lagi. Terus waktu lihat kemasannya lah, nggak ada labelnya. Terus gimana cara nyimpannya? Nggak tahu. Selanjutnya disimpannya sembarangan aja. Tahu-tahu obatnya jadi rusak, jadi gak berefek. Oke? Terus yang keempat, pastiin tempat kalian nyimpan obatnya itu jauh dari jangkauan anak-anak. Sebenarnya yang bikin bahaya itu bukan masalah keminumnya guys. Ya keminum juga bahaya sih. Tapi
kalau untuk obat-obat yang bentuknya botol, sirup gitu, ke keambil sama anak kecil, nggak sengaja, tahu-tahu pecah aja, kan bahaya ya. Gitu. Jadi tujuannya obat harus disimpan dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak tuh nggak hanya karena takut tertelan sama mereka, tapi juga karena bahaya atau riskan dari pecahnya botol. Gitu. Kalau misalkan kalian punya lemari obat yang bisa dikunci, itu lebih bagus lagi, lebih baik taruh di situ, aman, nggak akan dibuka-buka sama anak kecil. Tapi kalau kalian nggak punya lemari obat, ya nggak apa-apa juga, asal nyimpannya tidak dekat atau tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Gitu. Terus satu lagi yang harus diperhatikan pada saat menyimpan obat adalah memisahkan obat. Maksudnya memisahkan obat tuh kayak gimana sih, Kak? Jadi kalian itu jangan sampai mencampur obat untuk anak-anak dan dewasa dalam satu area tertentu. Atau obat untuk wanita dan obat untuk pria dalam satu area tertentu. Atau obat-obatan yang boleh diminum tanpa resep dan obat-obatan yang didapatkan dengan resep, nah itu nggak boleh digabung atau ditaruh dalam satu area yang sama. Gitu. Sama, terakhir, masih ada 2 lagi. Terakhir, dua menuju terakhir. Ya, ini mungkin udah jadi common sense ya buat yang beli obat. Selalu cek yang namanya expire date atau tanggal kadaluarsa. Jadi tanggal kadaluarsa itu menentukan bahwa periode terakhir obat itu masih memenuhi kualitas, bukan obatnya basi ya, bukan guys. Jadi misal nih suatu obat punya masa kadaluarsa 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu pabrik itu bisa menjamin kualitas dari obatnya selama penyimpanannya betul. Ya, kalau udah lewat tanggal kadaluarsa, bisa aja si obatnya itu nggak 100% obat lagi, udah ada yang terurai gitu. Makanya kualitasnya nggak lagi dijamin sama pabrik. Jadi contohnya nih ya, tanggal kadaluarsanya. Misal paracetamol sirup misalkan 160 mg per 5 mili. Nah, kadaluarsanya 2 tahun. Nah, pabrik diproduksi oleh pabrik A misalkan. Nah, pabrik A itu mereka bisa menjamin selama 2 tahun itu kadar obatnya akan tetap 160 mg per 5 mili. Ya. Tapi kalau udah lewat 2 tahun, mereka nggak bisa menjamin kadarnya masih segitu, masih 160 mg, mas belum, mereka nggak mau menjamin karena pasti udah ada yang terurai. Gitu. Kalau obat udah terurai berarti efek ke tubuh pun nggak akan semaksimal kayak masih dalam tanggal kadaluarsanya, ya nggak? Iya, gitu. Terus satu lagi nih, yang penting banget. Selalu terapkan hal atau metode FIFO. FIFO itu apa? FIFO itu istilah dalam bahasa Inggris, artinya first expired, first out. Jadi misalkan nih ya, kalian beli obat 2 botol, ya, expire-nya beda, maka gunakanlah terlebih dahulu yang expire-nya lebih cepat atau lebih dekat. Supaya apa? Supaya obatnya nggak mubazir. Khawatirnya obat yang tersisa itu, yang belum dibuka itu, obat yang expire-nya udah lewat, gitu. Ya,
Jadi obatnya nggak kebuang sia-sia gitu. Tadinya mau nyetok 2 botol gitu kan, buat siap-siap. Karena nggak menerapkan FeVo, jadi yang expire-nya lebih lama dipakai duluan, sedangkan yang expire-nya lebih dekat malah ditaruh. Ketika mau dipakai, udah lewat expire, yang botol belum dibuka, jadi dibuang juga 2 botol, kan sayang ya. Gitu. Sama terakhir ini sebenarnya lebih ke arah penyimpanan obat di rumah sakit sih. Karena obat di rumah sakit kan banyak ya, nggak terbatas bisa dihitung jari kayak di rumah gitu. Tapi nggak apa-apa, aku akan jelasin ini ke arah rasa. Jadi ada beberapa obat yang penyebutan namanya maupun visual secara fisiknya itu sama atau mirip. LASA itu kepanjangan dari look alike, sound alike. Look alike itu tampilannya mirip, sound alike pelafalannya atau penyebutannya mirip. Padahal efeknya 180 derajat berbeda gitu. Contohnya tadi nih paracetamol sama salbutamol. Paracetamol efeknya penurun demam atau antipiretik, sedangkan salbutamol isinya untuk pengobatan asma. Kan jauh banget. Cuman karena sama-sama tamol kan, sama-sama huruf belakangnya. Tapi kan kadang di rumah sakit pelafalan itu penting kan, berisik gitu kan. Jadinya suka misheard atau salah denger gitu. Jadi harus hati-hati sama obat-obat yang pelafalannya mirip ataupun bentukan wadahnya mirip. Tapi ini sebenarnya berlaku di rumah sakit sih. Karena sekali lagi balik lagi, kalau obat di rumah sakit itu kan banyak, nggak 10-20, bisa ribuan. Iya. Oke, jadi segitu aja video mengenai kenapa sih kita tuh gak boleh nyimpan obat sembarangan dan gimana caranya menyimpan obat yang baik dan benar. Makasih banyak buat kalian semua yang udah datang hari ini dan udah menonton. Nantikan kembali episode selanjutnya mengenai tips obat dan kesehatan bersama Rania Shita. Jangan lupa hashtagnya VTuber Farmasistan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.